Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tetap semangat untuk kita semua, para pencinta channel Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan membahas tentang masalah yang selama ini juga banyak didengar oleh kita semua di media, baik media sosial maupun media cetak, tentang salah satu aspek dari ilmu kegeologian, yaitu yang dikenal sebagai megatrust. Dan ini barangkali banyak menimbulkan semacam pertanyaan, apa itu sebenarnya megatrust? Jadi kali ini channel Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran akan membahas tentang megatrust secara umum untuk dapat memberikan kepada masyarakat pencerahan sesuai dengan tema daripada channel FTG, mencerdaskan masyarakat. Nah, Indonesia ini adalah sebagai negara yang terletak di kawasan cincin api Pasifik. Oleh karena itu, sering mengalami gempa bumi yang bisa menimbulkan kerusakan besar. Salah satu jenis gempa bumi yang belakangan menjadi perhatian adalah gempa megatrust. Apa sebenarnya gempa megatrust dan mengapa gempa ini dianggap berbahaya? Gempa megatrust merupakan jenis gempa kuat yang terjadi di zona megatrust. Jadi dalam slide ini kita bisa melihat ada sebuah pertemuan lempeng sebagai sumber gempa. Di tengahnya itu ada yang disebut sebagai lock zone. Nah, ini adalah sumber gempa, yaitu zona subduksi aktif di mana lempeng tektonik samudra menekan di bawah lempeng tektonik benua. Zona megatrust adalah area di mana dua lempeng bertemu dan di situ dituliskan lock zone. Jadi artinya saling menekan di situ, ya. Jika medan tegangan ini dilepaskan secara mendadak, maka akan terjadi gempa bumi besar, yaitu yang kita kenal istilahnya sebagai megatrust. Jadi ini dari dua kata, mega itu besar ya, trust itu berarti dorongan atau tekanan. Dan gempa ini dapat mencapai magnitud hingga di atas 9, menjadikannya sebagai salah satu gempa paling kuat yang berpotensi menimbulkan tsunami. Indonesia memiliki beberapa zona megatrust yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain subduksi Sunda mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba seperti kita lihat dalam slide ini. Dua, misalnya subduksi Banda meliputi wilayah Kepulauan Banda. Yang ketiga, subduksi lempeng laut Maluku. Yang keempat, subduksi Sulawesi. Yang kelima, subduksi lempeng laut Filipina. Yang keenam, subduksi utara Papua. Zona-zona megatrust ini terbentuk sejak jutaan tahun yang lalu dan menjadi sumber potensi gempa bumi besar di Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat yang banyak dibicarakan, yaitu aktivitas megatrust di selatan Jawa. Salah satu zona megatrust paling aktif di Indonesia adalah zona megatrust selatan Jawa. Di wilayah ini terdapat 3 segmen megatrust utama, tergambarkan di dalam slide ini. Pertama adalah segmen Jawa Timur, kedua segmen Jawa Tengah
Jawa Barat. Yang ketiga, segmen Banten, Selat Sunda. Setiap segmen ini berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian memiliki potensi gempa hingga magnitud 8,7. Namun ini jika dua segmen saja bergerak secara bersamaan, magnitud gempa yang dihasilkan bisa lebih besar dari 8,7. Nah, kita bisa melihat dalam beberapa catatan sejarah tentang gempa di zona megatrust selatan Jawa ini, yang misalnya bermagnitud 7 hingga 7,9 terjadi pernah tahun 1903, 1921, 1937, 1981, 1994, tahun 2006, dan 2009. Selain itu, gempa dengan magnitud 8 atau pada tahun berapa saja ya. Jadi dalam penelitian sejarah barangkali akan ada itu. Penelitian sejarah tentang kegempaan. Yaitu misalnya saja ada terjadi tahun 1780 pernah terjadi, 1943 juga pernah terjadi. Itu yang di atas 8. Nah, ini yang penting diketahui oleh masyarakat, itu yaitu efek dari gempa megatrust ini. Pertama, ini yang merupakan paling harus diwaspadai oleh kita adalah tsunami. Salah satu efek paling berbahaya dari gempa megatrust ini adalah tsunami. Gempa ini sering terjadi di zona subduksi di bawah laut, dan ketika lempeng tektonik bergerak, ia dapat mendorong air laut dengan kekuatan besar, menyebabkan gelombang tsunami yang dapat menghancurkan wilayah pesisir. Yang kedua adalah kerusakan infrastruktur. Gempa megatrust memiliki magnitud yang sangat besar sehingga bisa menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, infrastruktur lainnya. Kerusakan ini dapat membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal dan menyebabkan gangguan besar dalam transportasi serta layanan dasar seperti listrik dan air. Yang ketiga adalah tanah longsor. Getaran kuat dari gempa dapat memicu tanah longsor, terutama di daerah pegunungan dan perbukitan. Tanah longsor ini bisa menimbun rumah, jalan, dan bahkan desa, mengakibatkan banyak korban jiwa. Yang keempat, ini adalah likuifaksi. Likuifaksi ini terjadi ketika gempa kuat mengguncang tanah yang jenuh air, mengubahnya menjadi lumpur yang tidak mampu menopang bangunan. Ini menyebabkan bangunan dan infrastruktur tenggelam atau miring. Yang kelima, misalnya kebakaran. Gempa bumi dapat merusak jaringan gas dan listrik, menyebabkan kebakaran besar yang sulit dipadamkan, terutama jika akses ke daerah yang terkena gempa terhalang oleh puing-puing. Yang ketujuh, korban jiwa dan cedera. Gempa megatrust dapat menyebabkan banyak korban jiwa dan cedera akibat bangunan runtuh, tertimpa puing-puing, atau tersapu oleh tsunami. Selain itu, fasilitas kesehatan mungkin tidak mampu menangani jumlah korban yang besar. Yang kesembilan, ada gangguan ekonomi. Kerusakan luas yang disebabkan oleh gempa megatrust ini dapat menghancurkan ekonomi lokal, bisnis, pertanian, dan industri dapat terhenti, dan biaya untuk rekonstruksi bisa sangat tinggi, mengakibatkan dampak ekonomi yang berkepanjangan. Yang 10, dislokasi penduduk. Akibat kerusakan rumah dan infrastruktur, banyak orang mungkin harus mengungsi dari wilayah yang terdampak. Pengungsi ini mungkin harus tinggal di tempat penampungan sementara untuk waktu yang lama, yang dapat menyebabkan masalah kemanusiaan seperti kekurangan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Efek samping ini menunjukkan betapa dahsyatnya dampak dari gempa megatrust, dan pentingnya di sini adalah mitigasi bencana untuk mengurangi risiko dan dampak dari peristiwa semacam ini. Nah, sampailah saya kepada slide berikutnya. Saya ingin menjelaskan tentang mitigasi gempa megatrust ini. Jadi ini adalah upaya untuk mengurangi risiko. Misalnya kita sudah mempersiapkan apa yang disebut peta zona risiko tsunami. Kemudian juga
karena gempa megatrust bisa terjadi kapan saja dan memiliki dampak yang sangat merusak, penting bagi masyarakat untuk selalu waspada dan melakukan mitigasi bencana. Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup edukasi tentang tindakan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dalam menghadapi ancaman megatrust, pengetahuan dan kesiapsiagaan adalah kunci untuk mengurangi risiko dan menyelamatkan nyawa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ini sudah melakukan berbagai pengamatan sejak tahun 2020, mengevaluasi terjadi peningkatan kejadian gempa bumi di sejumlah titik dan kluster, terutama di lepas pantai selatan Jawa Timur, Selat Sunda, selatan Jawa Tengah, dan barat Mentawai, dan frekuensi kegempaan mengalami lompatan dengan berbagai magnitudo. Dalam catatan sejarah memang tsunami ini pernah terjadi beberapa kali ya, misalnya di Jawa Timur tahun 1830, 1840, 1843, terakhir juga kita dengar di Banyuwangi tahun 1994. Nah, oleh karena itu perlu disiapkan mitigasi kesiapan sarana dan prasarana untuk evakuasi jika terjadi tsunami. Siap siagakan segera bukan berarti pasti akan ada gempa. Tidak, cuma ada tren kejadian gempa kecil yang biasa mengawali gempa besar. Nah, ini barangkali harus diingat oleh masyarakat bahwa informasi-informasi yang disampaikan itu bukan untuk menakut-nakuti atau memberikan sebuah kecemasan untuk masyarakat. Tetapi barangkali ini adalah untuk memberikan semacam warning. Kita harus siap siaga, harus mempersiapkan diri. Selain itu, perlu dilakukan upaya penghijauan, misalnya ya dengan menanam mangrove di pesisir selatan pantai untuk menahan terjangan gelombang laut dan ancaman tsunami. Kemudian menyempurnakan standar operating procedure untuk evakuasi dan mempertimbangkan pemodelan tsunami. Jadi dibuatkan pemodelan tsunami, seberapa jauh masuk air ke arah pantai. Perlu penetapan tata ruang dan standar bangunan tahan gempa. Dan tsunami dengan ketat bersandarkan peta mikro, standarisasi rumah tahan gempa bagi masyarakat umum yang mudah dan murah, atau melakukan masyarakat memeriksa retrofitting atau perkuatan rumah yang ada agar tahan gempa. Untuk mencegah korban jiwa saat gempa, salah satu solusinya dengan mitigasi rumah tahan gempa, zonasi dan peta bahaya tsunami yang tadi sudah dijelaskan. Simulasi masyarakat di tempat keramaian seperti pasar dan gedung bertingkat. Apabila terjadi misalnya tsunami, mereka harus lari ke arah mana, dan ini dibuat latihan-latihan agar masyarakat paham apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi. Upaya penyelamatan dan minimalisasi dampak korban jiwa, mitigasi bencana perlu masuk kurikulum sekolah atau ekstrakurikuler. Jadi pola pemberitaan juga di media misalnya yang banyak saat ini mempengaruhi masyarakat harus memberikan informasi yang tidak mencemaskan dengan kalimat-kalimat yang memberikan kewaspadaan, sudah barang tentu. Jangan memberitakan yang justru membuat masyarakat takut dan menimbulkan keresahan. Jadi apa yang disampaikan ini adalah merupakan dalam media itu adalah sebuah simulasi, bukan prediksi, sehingga akan menimbulkan dampak yang dahsyat ya. Bukan tak mungkin ya bahwa misalnya tadi disampaikan kalau dua segmen itu bergerak sekaligus bisa terjadi misalnya seperti yang pernah terjadi di Jepang, 3 segmen pecah beruntun sehingga menyebabkan gempa 9,1 misalnya di Tohoku tahun 2011. Bencana ini terjadi karena kita tidak tahu ancaman, sehingga pengamatan, penelitian ini penting menjadi acuan dan peringatan, bukan untuk menakuti dan menimbulkan kecemasan. Jika abai
maka akan menimbulkan bencana karena ketidakmampuan mengelola risiko. Dengan mempergunakan kecerdasan buatan ya dan big data ya, data-data yang banyak, maka determinasi tsunami bisa diketahui dalam waktu yang singkat. Secara teknologi memang ada lompatan luar biasa dalam pemantauan tsunami ini akibat dari megatrust ini. Jadi informasi ini bukanlah prediksi yang pasti mengenai kapan, di mana dan seberapa besar kekuatan gempa tersebut, tetapi ini merupakan sebuah informasi yang harus memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa mereka tinggal di wilayah yang mempunyai potensi untuk terkena dampak itu. Karena hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa secara tepat dan akurat. Nah, apa sikap masyarakat? Oleh karena itu diharapkan masyarakat tetap menjadi tenang, kemudian menyikapinya dengan wajar, tetapi harus meningkatkan kewaspadaan. Kemudian dia juga harus mengenali wilayah tempat tinggalnya, karena informasi ini bukanlah prediksi, tetapi semua pihak dengan informasi ini bisa mempersiapkan diri. Sebagai kata kunci disampaikan bahwa bencana itu akan terjadi karena kita tidak tahu ancaman. Jadi yang tadi disampaikan oleh saya itu ancaman-ancaman dari megatrust. Kalau kita bisa memberikan gambaran tentang ancamannya, kita akan mampu memperkecil risikonya dan meminimalisir risiko bencana ini sebaik mungkin. Jadi sekali lagi, barangkali ini pencerahan kepada masyarakat untuk tidak terlalu cemas dengan informasi-informasi yang disampaikan, tetapi ini merupakan sebuah hal yang penting, karena apa yang diketahui oleh institusi-institusi maupun para peneliti, kalau tidak disampaikan juga kepada masyarakat, itu akan menjadi hal yang ilmu pengetahuan itu kan harus sampai kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat, tetapi hal itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Justru harus kita meningkatkan kewaspadaan. Tadi hal-hal yang harus dipersiapkan, misalnya memeriksa keadaan lingkungannya, rumahnya apakah sudah masuk kepada kategori tahan gempa atau seperti apa. Karena gempa bumi sendiri kan tidak menimbulkan korban jiwa. Ada cedera, ada korban jiwa karena tertimpa oleh bangunan yang tidak tahan gempa. Saya kira sementara itu yang ingin saya sampaikan agar masyarakat bisa paham tentang apa itu tentang megatrust, dan kita tidak termakan oleh isu atau permasalahan yang dihembuskan oleh pihak-pihak lain agar kita cemas, tetapi kita justru dengan informasi itu menambah kita kewaspadaan. Sekian channel FTG Unpad kali ini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.